Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di masjid ini berkumandang 5 kali sehari, azan dikumandangkan. Rasulullah SAW bersabda, muazin itu diampuni dosa-dosanya sejauh sampainya suaranya dan akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Setiap benda yang basah atau lembek maupun yang kering atau yang keras. Dan orang yang karena panggilannya datang ke masjid untuk sholat berjamaah akan ditulis baginya pahala 25 kali sholat dan akan dihapus darinya dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Saudara-saudara sekalian, seorang muazin diampuni dosanya sejauh sampainya suaranya. Ini adalah tamsil yang dimaksud. Tamsil yang maksudnya seandainya diukur jarak dari ujung tempat sampainya suara muazin ke tempat berdirinya dan sepanjang jarak tersebut dipenuhi oleh dosa-dosanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Saudara-saudara sekalian, ini begitu besar keutamaan muazin sehingga seorang muazin ini akan diampuni dosa-dosanya hingga dibatas terdengar suaranya, dan seluruh benda yang basah atau lembek maupun yang kering atau yang keras yang mendengar suaranya akan memintakan ampunan untuknya. Nah, karena pentingnya muazan dan muazin ini, apakah saudara-saudara berniat untuk melantunkan adzan, mengumandangkan adzan? Insya Allah hadirin. Dan seluruh benda baik yang basah, lembek maupun yang kering atau keras akan menjawab seruan adzannya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu berada di padang Sahara atau di pedalaman, maka tinggikanlah suara adzanmu, karena saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata seorang sahabat, tiada pohon, tanah, lumpur, batu, jin atau manusia yang mendengar suaranya, melainkan semuanya akan bersaksi untuknya pada hari kiamat. Jadi seseorang yang melantunkan adzan akan banyak saksi-saksinya selama hidupnya. Saudara-saudara sekalian yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat mengirimkan rahmat kepada orang-orang yang berada di saf pertama. Seorang muazin akan diampuni dosa-dosanya sejauh batas terdengar suaranya, dan apa saja yang mendengar suaranya, baik benda yang basah atau lembek maupun yang kering atau keras, akan membenarkannya, akan menjadi saksi untuknya, dan baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengerjakan sholat bersamanya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa muadzin sejauh batas terdengar suaranya, maksudnya ia akan diampuni dengan pengampunan yang panjang dan lebar, bentuk ungkapan bahasa yang amat menekankan, yakni disempurnakan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasannya kepada orang yang meninggikan suara dalam azan. Pendapat lain mengatakan bahwa dengan berkah syafaat seorang muazin, maka atas izin Allah Subhanahu wa taala, dosa orang-orang yang tinggal di tempat muazin hingga batas terdengarnya suara muazin itu akan diampuni. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Muawiyah radhiyallahu anhu, para muazin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Masya Allah. Apa ungkapan yang dinyatakan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu ini? Ada beberapa pendapat mengenai maksud orang yang paling panjang lehernya. Di antaranya, muazin adalah orang yang paling sering memandang kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang memandang, mengawasi itu biasanya memanjangkan lehernya kepada sesuatu yang tampak di hadapannya. Jadi ungkapan tersebut menunjukkan betapa banyaknya pahala yang akan dilihat oleh muazin. Kemudian yang kedua, para muazin itu akan menjadi pemimpin atau kepala bagi orang-orang yang datang ke masjid,
karena seruannya. Biasanya orang-orang Arab mensifati pemimpin dengan ungkapan panjang leher. Kemudian kata ulama yang ketiga adalah muazin itu orang yang paling banyak amalnya. Jadi yang ketiga, muazin itu orang yang paling banyak amalnya. Kemudian yang keempat, muazin akan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi karena tiada sesuatu pun yang perlu disesalinya disebabkan kelebihan azannya. Sedangkan orang yang menyesal atau merasa malu karena amal-amal buruknya akan menundukkan kepalanya dalam keadaan hina dan malu. Kemudian tafsir yang selanjutnya yang kelima, saudara-saudara sekalian, panjang leher di sini adalah satu kiasan yang maksudnya bahwa muazin adalah paling menonjol dari semua yang berada di medan hisab. Kemudian yang keenam, sebagian ulama hadis yang meriwayatkannya dengan lafaz inaqan, yakni isro'an, cepat, bukan anakan, leher, yang maksudnya bahwa muazin itu orang yang paling cepat larinya menuju ke surga, orang yang paling cepat larinya menuju ke dalam surga, cepat larinya menuju surga karena ia berleher panjang. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini luar biasa orang yang mengumandangkan adzan ini. Malah dinyatakan dalam sabda Nabi SAW, barang siapa mengumandangkan adzan selama 12 tahun, maka wajib surga baginya. Dan bagi setiap kali azan yang ia serukan, akan ditulis baginya 60 kebaikan. Dan bagi iqamatnya, akan ditulis baginya 30 kebaikan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 macam manusia yang tidak akan dikuasai oleh dahsyatnya huru-hara yang besar, yaitu pada hari kiamat, dan tidak akan dikenai hisab pada amal-amalnya, dan mereka berada di atas timbunan kasturi sehingga hisabnya bagi semua makhluk selesai dilakukan. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan ia mengimami sholat suatu kaum sedang kaum itu ridho kepadanya. Yang kedua, orang yang menyeru kepada sholat semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang yang menjaga hubungan baik antara ia dengan Robnya dan antara ia dengan tuannya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadis-hadis yang barusan saya sampaikan memberikan semangat bagi saudara-saudara sekalian untuk memperbaiki sholat kita dan memperbaiki amal-amal kita insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.